Oke bosku, seperti part sebelumnya yang telah saya paparkan apa itu RPM dan CPM sehingga membuahkan hasil pendapatan iklan YouTube. Nah, pendapatan iklan YouTube yang baik itu dia akan menghasilkan estimasi yang sempurna dengan hasil pembagian dua ya. Bagi hasil dengan pihak YouTube kita 55% dan pihak YouTube itu 45%. Nah, bagaimana rasio itu akan masuk ke ads kita, Google Ads, itu dengan catatan bahwa CPM-nya itu harus lebih besar ya daripada RPM sehingga menghasilkan pendapatan iklan YouTube. Nah, bosku, sekarang yang rasio normal kenapa banyak channel itu tumbang? Karena jumlah tonton jam ya. Jumlah tonton jam dari penayangan ini 293 jam dalam satu bulan. Yuk kita masuk lagi nanti estimasi yang dimonetasi. Nah, di sini bahwa andai kata dari penayangan bosku 3000 itu jika 295 jam, saya buka kalkulator dulu bosku. Andai kata 295 jam dikali 60 detik itu 17.000. Sementara 17.000 itu dari tayang ini 15.000. Jadi per tayang itu rata-rata 1 menit bosku dari 17.000. Nah, sehingga bahkan iklan itu ada yang 3.000 tayang. Nah, ini jadi riskan bosku. Maka dari itu waktu tonton jam ini harus maksimal mungkin. Jika ini dikali 60 per detik, dikali 60 detik, sehingga dari jam pindahkan ke detik, itu pindahkan ke menit, jadi 17.000. Sementara tayang 15.000. Iklan itu 3.000. Jadi berapa tonton rasionya ke video kita? Ya, kita rasionya dari tayang ini cuma 1 menit bosku. Jadi kadang-kadang tayang juga cuma nonton iklan bosku. Jadi rasio channel yang baik itu ketika manakala tayang dia itu mempunyai rasio jam yang lebih tinggi. Kalau kalian rasionya itu, kenapa triknya mereka banyak ke banned ya, itu karena rasionya itu jamnya itu lebih rendah. Coba bosku tonton jamnya itu bisa 1000 jam, bisa 2000 jam. Itu yang saya kasih saran Om Q, supaya nanti ke depan rasionya itu bukan tonton iklan, akan tetapi tonton video kita. Sehingga channel yang baik itu memiliki jam yang lebih tinggi, memiliki rasio real time, RT-nya itu real time-nya tinggi, sehingga memaksimalkan CPM dan RPM dan berujung akhir kepada pendapatan iklan YouTube, teman-teman. Nah, jika sampai di sini teman-teman belum paham, silahkan di kolom komentar mempertanyakan hal seputar ini. Kebanyakan YouTuber itu tidak mengetahui analisis channelnya sendiri. Dia main, apalagi dia main sudah open VPN, sudah open ya PCS. Itu channel-channel yang kurang baik. Saya sarankan jika teman-teman masih penggunaannya seperti itu, coba tingkatkan waktu tonton jam tayang
sehingga tidak akan mempengaruhi kepada channel yang baik itu tonton jamnya juga yang channel yang mempunyai kualitas jam tayang lebih tinggi. Itu sepengetahuan saya. Dan teman-teman saya walaupun di akhir Februari yang dia penggunaannya tanda petik itu mereka lolos kok. Februari lolos, kemarin badai bulan Maret dia lolos. Nah, karena dia penggunaan jam tayangnya itu, rasio tayangnya itu dia lebih tinggi. Dia is okay. Walaupun di sini kita bisa lihat bosku, di sini rasio klik tayangnya dia di bawah. Nah, ketika teman-teman itu channelnya sudah 13%, 15%, hati-hati bosku penggunaannya ya. Saya menyarankan bahwa rasio klik tayang ini harus di bawah 10%. Yang kedua, waktu jam tonton juga harus jos bosku. Jadi bagaimana caranya ini menjadi 3 kali lipat? Minimal berapa? Minimal 1000 jam baru channel kalian aman dari dismount. Itu saran saya. Per berapa? Per 1 bulan. Om Q, kalau saya pengen 2000 jam lebih bagus, saya pengen 3000 jam lebih baik. Oke, itu saja pemaparannya. Jadi rasio dari kesimpulan bahwa jam tayang ini harus lebih tinggi, karena jika lebih kecil maka display iklannya itu akan melihat channel kita itu rasionya melihat iklan. Itu yang saya hanya utarakan kenapa waktu jam tonton tayang ini lebih penting dari segalanya, karena untuk channel yang mengamankan channel kalian supaya channel kalian itu tidak traffic invalid dan rasio normalnya juga jelas. Itu Om Q. Jika yang belum subscribe Om Q Digital YouTube AR ya, supaya Om Q next update itu bisa nanti saya sambungkan lagi. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti saya akan bahas tentang bagaimana membaca analitik selanjutnya ya, sehingga teman-teman bisa menganalisis channel sendiri. Channel yang baik yaitu channel yang pilotnya bisa menganalisis di mana kesalahan-kesalahannya. Itu saja bosku. Thanks for watching. See you next my video. Don't forget subscribe my channel. Okay, see you bosku.